para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Stefanus Kusbuan Simanjorang dari kelas 6A. Kali ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2B yang akan mengambil topik mengenai pencahayaan jalan bertenaga surya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2B. Selamat pagi Ibu dan Bapak penguji yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya kasihi. Di sini kami akan presentasikan hasil proyek S1 kami yang bertema lampu jalan bertenaga surya untuk lingkungan warga yang kekurangan pencahayaan. Sebelum memulai presentasi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Akan mulai dari pembimbing kita yaitu Mr. Brian, lalu saya Ayuni, teman saya Sarah, lalu ada Michelle, ada Melvan, Viola, dan Gilbert. Sebelum memulai presentasi, kami meminta doa untuk kedua teman kita, yaitu Viola dan Gilbert, tidak dapat hadir karena sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Langsung saja kita memulai presentasi. Presentasi pertama akan disajikan oleh Viola. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghasilkan serta menyalurkan lampu bertenaga surya yang mampu kami buat. Di sini komponennya sudah ada, yaitu solar panel yang berfungsi untuk menarik sinar matahari, kemudian ada SCC, solar charger controller yang berfungsi untuk mengatur arus listrik, kemudian ada baterai aki yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik, kemudian ada model yang berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kemudian ada lampu DC yang bertegangan 12 volt. Dalam pembuatan lampu bertenaga surya ini, sel surya adalah komponen yang paling penting. Sel surya mengubah sinar matahari menjadi arus listrik searah. Selain itu, sel surya adalah panel yang terletak di bagian atas untuk menangkap cahaya matahari. Sel surya terdiri dari bahan kimia dan beberapa lapisan silikon kristal yang menciptakan lapisan bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, atau bisa kita sebut dengan partikel negatif. Ketika sinar matahari menembus sel surya, sinar memberi energi pada elektron bermuatan negatif dan mendorongnya ke ruang bermuatan positif. Kemudian, ruang bermuatan positif memindahkan aliran elektron sebagai arus searah atau DC yang disalurkan langsung ke baterai, di mana energi disimpan, sementara itu baterai mengisi panel hari saat sinar matahari terus berubah. Jika kamu sudah tiba, sel surya berhenti mengubah sinar matahari. Dan fotoreseptor atau LDR atau singkatan dari light dependent resistor atau sensor cahaya pada cahaya dapat membedakan saat hari terang maupun gelap dan otomatis menyalakan lampu. Kemudian baterai mengirimkan daya ke cahaya dari sore hingga subuh. Proses tersebut dilakukan secara berulang setiap harinya. Dengan adanya lampu bertenaga surya ini, kita tidak perlu membayar biaya listrik bulanan kepada PLN karena lampu bertenaga surya ini bisa menyimpan energi listrik dan dapat menyala secara otomatis jika sudah malam hari. So solar lamp is the most advanced than petroleum lamp. Because in ancient times, people used petroleum lamp made from kerosene.
nanotechnology has developed rapidly, so people invest in solar power lamps. The presence of solar lamps is very helpful to illuminate areas that are far from the reach of electricity. Kemudian presentasi ini dilanjut oleh Zuber. Silakan Gilbert untuk berpresentasi. Teman-teman, sekarang saya dan Sarah akan melakukan tanya jawab. Saya yang bertanya dan Sarah yang menjawab. Pertanyaan pertama, apa sih itu listrik tenaga surya? Listrik tenaga surya yaitu listrik yang dihasilkan oleh sinar matahari, yang dihasilkan oleh panel surya sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Pertanyaan kedua, di mana listrik tenaga surya ditemukan? Listrik tenaga surya pertama kali ditemukan di Prancis. Selanjutnya, siapa yang menemukan listrik tenaga surya? Yang menemukan listrik tenaga surya adalah Alexander Itmar Becquerel. Yang keempat, kapan listrik tenaga surya ditemukan? Listrik tenaga surya pertama kali ditemukan pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839. Lalu, mengapa listrik tenaga surya dibuat? Listrik tenaga surya dibuat untuk menjadi cadangan batu bara atau fosil. Pertanyaan terakhir, bagaimana listrik tenaga surya bekerja? Cara listrik tenaga surya bekerja adalah cahaya matahari akan ditampung oleh panel surya lalu disimpan di baterai agar pada saat malam hari dapat menyala. Selanjutnya, saya memiliki poster mengenai hak kewajiban tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam menggunakan listrik. Kita memiliki hak untuk menggunakan listrik, namun kita juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menggunakan listrik. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab kita dalam menggunakan listrik yaitu menggunakan energi listrik dengan bijak, dapat menghemat energi listrik, dan mematikan alat elektronik jika sudah selesai digunakan, dan membayar tagihan listrik dengan tepat waktu. Lanjut di sini saya akan berpidato. Wilujeng enjing sing hormat ka guru sareng rerencangan sadayana nuku sim abdi dipika kasih. Dina kasempatan ieu sim abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kesehatan salira urang hirup. Arurang sadayana kedah ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Supertos kurangna pencahayaan anu nyebabkeun kelompok menentukan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kami. Paling persan yang mungge sanri simicisan. Artinya Rabu 3 Mei 2023 kami mencari akar masalah yang ada di rumah Viola karena minimnya pencahayaan. Paling persan yang mungge muri Singciwu. Jumat 5 Mei 2023 kami bersama guru pembimbing dan kelompok mencari solusi dan karya yang tepat. Paling persan yang gue pari Singcigi. Artinya Senin 8 Mei 2023 kami menentukan aksi yang akan dilakukan untuk hari Minggu. Paling persan yang menuju Sisiri Singciri. Artinya Minggu 14 Mei 2023 kami melakukan aksi merantai lampu, memasang lampu, dan membuat laporan proyek SAJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih Michelle atas penjelasan mengenainya. Berikut ini adalah video gerakan saya memperagakan kristal ke tempat terbuka dan menghitung denyut nadi. Di sini
Video call saya bertema tentang kebugaran jasmani dan kelentukan jasmani. Setelah bangun tidur, denyut nadi saya 25. Setelah melakukan gerakan push up dan kelentukan tungkai, denyut nadi saya 36. Mengapa denyut nadinya berbeda? Karena dengan kita melakukan aktivitas berat seperti olahraga, jantung memompa dengan lebih cepat dan menghasilkan denyut nadi lebih banyak. Selamat pagi, saya Melvan. Sekarang saya akan melakukan gerakan push up, kelentukan tungkai, dan menghitung denyut nadi. Menu pemanasan saat bangun tidur, denyut nadi saya 25. Setelah melakukan push up dan kelentukan tungkai, denyut nadi saya 35. Silakan Viola untuk mempresentasikan. Sebelum kami melakukan aksi, kami melakukan survei kepada orang-orang di sekitar untuk pemasangan lampu tenaga surya. Kemudian kami menghitung data surveinya. Yang setuju ada 5 orang, yang dengan tidak setuju tidak ada. Saya akan menjelaskan